Fakta bahwa ROE melebihi ROA mencerminkan penggunaan leverage keuangan Prufrock, dan kita akan lihat contoh berikut, contoh 3.3 tentang ROE dan ROA. Karena ROE dan ROA biasanya dimaksudkan untuk mengukur kinerja selama periode sebelumnya. Pertama, kita menghitung aset rata-rata dan ekuitas rata-rata. Nah, ROA rata-rata aset ini perhitungannya seperti begini, $3.373 ditambah $3.588 dibagi 2, rata-rata ekuitasnya 2.299 ditambah 2.299 ditambah 2.591 dibagi 2, hasilnya $2.445. Dengan rata-rata tersebut kita dapat menghitung ulang ROA dan ROE sebagai berikut. $363 dibagi 3.481 dibagi 3.481 sama dengan 10,43%. ROE-nya $363 dibagi 2.445 sama dengan 14,85%. Ini adalah kita menghitung ROA dan ROE untuk Prufrock Corporation, dan ini sedikit lebih tinggi dari perhitungan sebelumnya karena aset dan ekuitas tumbuh selama tahun berjalan, sehingga rata-rata di bawah nilai akhir. Ukuran nilai pasar atau market value ratio. Ukuran ini didasarkan kepada informasi yang tidak harus terkandung di dalam laporan keuangan atau harga pasar per saham. Jelas, tindakan ini dihitung secara langsung hanya untuk perusahaan publik. Nah, rumusnya adalah, Anda bisa lihat sendiri di situ, bahwa price earning ratio atau yang pertama dari ukuran nilai pasar, rasio didefinisikan di sini, rasio PE atau price earning sama dengan harga per saham dibagi penghasilan per saham. Rasio PE sangat bervariasi antar perusahaan, tetapi pada tahun 2009 perusahaan besar di Amerika Serikat memiliki PE dalam kisaran 15-20. Titik rendah untuk PE adalah sekitar 5 pada tahun 74. PE juga bervariasi pada lintas negara. Misalnya PE Jepang secara historis jauh lebih tinggi dari mitranya negara Amerika, karena rasio PE mengukur seberapa banyak investor bersedia membayar per dolar saat ini. Pendapatan PE yang lebih tinggi sering diartikan sebagai perusahaan memiliki prospek yang signifikan pada pertumbuhan masa depan. Tentu saja jika sebuah perusahaan tidak memiliki atau hampir tidak memiliki pendapatan, PE-nya mungkin saja cukup besar. Jadi seperti biasa dibutuhkan perhatian dalam menafsirkan rasio-rasio ini. Terkadang analis membagi rasio PE dengan tingkat pertumbuhan pendapatan masa depan yang diharapkan setelah mengalihkan laju pertumbuhan dengan 100. Ya, hasilnya adalah rasio PEG. Rasio harga penjualan. Rasio harga penjualan dalam beberapa kasus perusahaan akan memiliki pendapatan negatif untuk waktu yang lama. Jadi rasio PE mereka tidak terlalu berarti.
Contoh yang bagus adalah perusahaan baru-baru ini, atau maksudnya perusahaan yang baru-baru. Perusahaan semacam itu biasanya memiliki pendapatan, jadi analis akan sering melihat rasio harga penjualan. Nah, dari rasio harga penjualan ini, price per share dibagi sales per share. Jadi harga per saham dibagi penjualan per saham. Rasio pasar ke buku. Ukuran nilai pasar kedua yang sering dikutip adalah rasio pasar ke buku. Rasio pasar ke buku rumusnya adalah nilai pasar per saham dibagi nilai buku per saham, atau market value per share dibagi book value per share. Perhatikan bahwa nilai buku per saham adalah total ekuitas, bukan hanya saham biasa, dibagi dengan jumlah saham beredar. Nilai kurang dari 1 dapat berarti bahwa perusahaan belum berhasil secara keseluruhan dalam menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya. Rasio pasar ke buku dalam beberapa tahun terakhir tampak tinggi dibandingkan nilai-nilai sebelumnya. Sebagai contoh, terdapat 30 perusahaan blue chip pada Dow Jones Industrial. Rata-rata norma sejarahnya sekitar 1,7. Namun, rasio pasar ke buku untuk grup ini baru-baru ini menjadi 2 kali lipat, atau 2 kali dari ukuran ini. Rasio lain yang dapat kita pakai adalah rasio Tobin-Skew ratio, dan rasio ini sangat mirip dengan rasio pasar ke buku. Tobin-Skew adalah nilai pasar dari aset perusahaan dibagi dengan biaya penggantinya. Nah, ini rumusnya di paling bawah bisa dilihat. Tobin-Skew sama dengan nilai pasar aset perusahaan dibagi biaya penggantian aset perusahaan. Nilai pasar utang dan ekuitas perusahaan dibagi biaya penggantian aset perusahaan. Perhatikan bahwa dalam persamaan Tobin-Skew menggunakan 2 pembilang setara di sini, nilai pasar dari aset perusahaan dan nilai pasar dari hutang dan ekuitasnya. Secara konseptual, rasio Q lebih unggul dari rasio pasar ke buku karena fokusnya pada beberapa harga perusahaan saat ini dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menggantinya saat ini. Perusahaan dengan rasio Q tinggi cenderung memiliki peluang investasi yang menarik atau persaingan keuntungan yang signifikan, atau keduanya. Sebaliknya, rasio pasar ke buku berfokus pada sejarah biaya yang kurang relevan. Namun dalam praktiknya, rasio Q sulit dihitung dengan akurat karena memperkirakan biaya penggantian aset perusahaan bukanlah tugas yang mudah. Juga nilai pasar karena hutang perusahaan seringkali tidak dapat diobservasi. Nilai buku dapat digunakan sebagai gantinya dalam kasus seperti ini, tetapi akurasinya mungkin berkurang.